Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi dia seseorang yang saat ini sedang kamu cuekin ya, sedang kamu abaikan, sedang kamu jauhi. Nah, jadi kita akan cari tahu ya bagaimana energi dia terkini kepada dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Ada energi dari The Lovers di sana, berikut ada energi dari The High Priestess, kemudian ada energi dari Four of Pentacles, berikut di sini ada energi dari Page of Wands, berikut ada energi dari Ten of Swords, dan kemudian di sana ada energi dari Temperance. Waduh. Kalau Mari lihat gini dia loh, kamu sedang main-main sama pasangannya orang. Atau apakah kamu ketahui bahwa dia saat ini sedang main-main dengan pria lain ataupun wanita lain? Karena di sini tuh Mari lihat macamnya dia tripartite relationship ini. Itu ya. Jadi kayak bukan hanya kamu satu-satunya pasangan dalam hidupnya dia. Gitu ya. Ada orang lain di sini Mari lihat. Jadi ketika kamu ngediemin dia, apa yang dia lakukan? Ya udah. Dia ngabisin waktu sama wanita itu atau sama pria itu. Di sini. Dan kalau menurut dia gini, walaupun kamu ngediemin dia, tapi kok kayaknya dia ngerasa bahwa alah kamu hanya sebentar aja kok itu ngediemin dia. Jadi dia nggak nganggep serius ya sikap dari menjauhnya kamu, berjaraknya kamu, atau diemnya kamu sama dia. Dia ngerasa itu tuh nggak ada problem gitu. Mungkin sikap yang seperti ini tuh bukan baru pertama kali kamu lakukan. Lebih parah dari ini sudah pernah gitu ya. Nah, jadi ya ngelihat kamu seperti saat sekarang ngecuekin dia pikir lagi kambuh nih kamunya gitu ya. Lagi nggak mood kamunya dengan dia. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak ada ambil peduli dia, nggak ada ambil pusing dia. Mari lihat. Gitu. Dan ini tuh bisa aja kelihatan dari sikap lakunya dia ya. Misalnya yang kayak gini. Ya dia nggak pernah dia ya kayak nggak nunjukin gitu ya sikap gestur tubuh atau mimik wajah atau suara ya yang kayak ketakutan gitu ngelihat sikapnya kamu yang seperti ini gitu ya. Dia kayaknya biasa-biasa aja gitu ya. Dia mau ngobrol sama kamu ya dia ngajak kamu ngobrol, dia mau ketemu sama kamu ya dia usahain perjumpaan dengan kamu gitu ya. Kalau Mari lihat ya dia santai-santai aja di sana, semacam kayak nggak ada apa-apa. Nah kira-kira gitu, nggak ada sesuatu yang harus dia pikirkan dengan sikapnya kamu seperti ini. Nah gitu ya. Jadi kayak hidupnya dia berjalan sebagaimana biasanya gitu ya. Dia nggak ada kayak sedih gitu loh, dia nggak ada kayak marah, nggak ada gitu. Paling-paling ya mungkin hanya sebatas layaknya pasangan ya pakai acara ngerayu, ngegombal gitu ya, mungkin ya hanya model kayak gitu aja gitu loh. Tapi dia nggak merasa terusik lah pokoknya di sana ya, nggak ngerasa terusik itu loh, nggak ada rasa bersalah gitu dianya Aquarius. Nggak ada pertanyaan yang kayak kenapa ya Aquariusnya ngediemin aku ya, salahnya aku di mana gitu. Nggak ada dia harus kayak kontemplasi ngecek diri sendiri gitu, nggak ada itu loh. Malah ya dengan sikapnya kamu diam seperti ini, Mari lihat dia justru jadi kayak lebih leluasa gitu. Jadi kayak dia lebih banyak waktu ya. Dia punya banyak energi untuk ngelakuin hal ini hal itu gitu loh. Karena ya kamu sedang tidak berusaha untuk menarik perhatiannya dia kan gitu ya.
Kayak nggak ada punya rasa tanggung jawab gitu loh untuk berinteraksi dengan kamu kan. Nah jadi ya sehingga banyak kesempatan, banyak waktu luang menikmati hidupnya dia seperti itu. Mari lihat-lihat, memang ini pasangannya kamu kayaknya, kalau kamu mengharapkan relationship yang serius dengan dia, rasa-rasanya belum bisa nih kamu harapkan hal yang demikian. Itu ya. Ini kalau kalian masih pacaran ini loh ya. Itu. Karena ini tuh masih kayak ceritanya mau main-main dulu nih. Terlebih-lebih kalau usianya dia masih di bawah 30. Ya. Ini tuh orang belum berencana nih mau terikat dalam komitmen relationship dengan siapapun, termasuk dengan kamu. Walaupun mari lihat ada beberapa di sini ya, hubungan kalian bolehlah dikatakan cukup lama ya. Katakan udah lebih daripada setahun gitu ya. Nah tapi ya melanjut untuk ke hal yang lebih serius lagi belum mau ini. Itu loh. Masih kayak mau pilih-pilih gitu. Masih ada di sana itu niatannya dia. Walau kalian katakan ya usiamu sudah cocok nih untuk menjadi istri, menjadi suami, tapi ya sebab karena kesadarannya dia atau kebutuhannya dia aja lah katakan, membangun rumah tangga belum ada, iya dia nggak ngerasa bahwa hubungan dengan kamu wajib mesti digarap dengan serius. Itu ya, intinya nggak pedulilah kalian sudah berapa lama, kalian sudah berstatus seperti apa, itu ya. Tapi kalau mari lihat sikap kebebasan dari seseorang ini tuh masih sangat besar. Jadi nggak usah heran kalau kamu misalnya tadi seperti di awal pembacaannya Mari kaget ya dengar penyampaian Mari bahwa ini orang dia punya sosok wanita lain atau pria lainnya, nggak usah heran. Lah ya orang memang dia ada ini perasaannya dia masih single ini. Dia masih single gitu, kira-kiranya gitulah. Atau kayak hanya sebatas ini teman dekatnya aku. Kesadaran ya, kesadaran. Walaupun udah jelas-jelas ya, kalian misalnya udah beranak pinak gitu ya, baby di rumah sudah ada 3 orang katakan gitu. Namun kalau mari lihat apakah dia sudah sadar dia jadi bapaknya seseorang, bapaknya anak-anak, emaknya anak-anak ya, atau jadi suaminya seseorang, istri seseorang. Mari lihat kesadaran itu tuh ya belum tinggi nih. Itu loh. Bahkan ada beberapa di sini tuh yang takut banget dia. Makin kesini tuh makin takut. Kalau hak bebasnya dia itu tuh hilang. Takut dia. Tuh ya. Di sana. Malah ini kayak banyak ini hal-hal yang dia sembunyiin ini dari kamu. Kalau mari lihat. Atau ya setidaknya pasti ada lah ini ya. Yang dia sembunyiin dari kamu ini. Ini banyak main-main rahasianya ini mari lihat. Bukan terbuka ini pasangannya kamu ini tuh ke kamu. Enggak terbuka. Mungkin itulah ya. Mungkin kamu ya tahu sih sebenarnya kayak gimana ini figur pasangannya kamu ya. Makanya kamu punya alasan untuk menjauh dari dia, ngediemin dia gitu ya. Coba kalau kamu dalam keadaan yang merasa aman, nyaman, tentram, bahagia, ya pasti kamu nggak akan mau ya untuk ngejauh. Ngapain menjauh? Lah orang bahagia kok gitu kan? Karena ada sesuatu yang bikin kamu hatinya tidak enak ini ya. Makanya kamu seperti ini sikapnya kepada si yang bebek kamu. Gitu. Jadi ini masih belum bisa kamu percayai nih, belum bisa. Gitu loh. Jadi terlepas dari apapun status relationship-nya kalian, jika Mari boleh kasih saran sama kamu jangan ya merasa terikat kepada dia ya. Jangan.
Nanti soalnya kamu ada kemungkinan semacam kecewa berkali-kali nanti. Nggak kelihatan ya. Ini soalnya model kartunya agak-agak lain sih sedikit ini. Mari buat ya. Ini kartu yang mari create sendiri. Gitu ya. Ada kemungkinan kamu bisa tersakiti berkali-kali nih sama si dianya. Walaupun kamu udah jadi istri ya, walaupun kamu udah jadi suami, tapi kamu harus mengambil tanggung jawab untuk kesehatan mental dan emosionalnya kamu. Karena kalau kamu mengharapkan dia yang bertanggung jawab seperti itu, walau kamu punya hak untuk menuntut demikian karena kamu udah suami, karena kamu udah istri, tapi tuntutannya kamu itu tuh hanya nanti bikin kamu nggak enak hati sendiri, kecewa soalnya, marah nanti kamunya, gitu. Ini kalau untuk yang serius-serius ya, dalam hal yang serius-serius, belum bisa ini diandalkan ayam bebeknya kamu ini, belum bisa, gitu loh, belum. Masih kayak keakuannya dia ya, aku. Nah itu tuh masih besar di sini, mari lihat, gitu. Aku mau senang-senang, aku mau gembira lah, aku lakukan inilah, aku lakukan itu, gitu. Belum ada di sini tuh kayak mau mempertimbangkan kamu gitu ya, secara sungguh-sungguh bener-bener gitu mempertimbangkan kamu, ya enggak. Ya barangkali sesekali ya mau lah ya, sesekali gitu. Tapi apakah selalu? Ya mari lihat sih belum ini, belum. Masih kayak gerak impulsifnya dia masih cukup besar di sini. Dan yang ianya ya, yang celakanya, kalau dia melakukan hal-hal yang mengusik dirimu, bisa-bisa dia nggak sadar itu, nggak tahu dia bahwa yang dia lakukan itu tuh nyakitin kamu, nggak tahu dia. Kayak polos-polos gimana gitu ya. Nah, polos-polos culun-culun goblok gitu. sorry bahasanya Mari agak kasar. Gitu dia. Nggak ngerti dia tuh misalnya ya, kalau dia itu tuh ternyata bikin kamu cemburu gitu loh. Cemburu itu kan menyakiti pasangan ya. Kita ngobrol sama orang, laki-laki atau perempuan, apalagi obrolannya vulgar, durasi waktunya panjang gitu ya, suasana ngobrol itu tuh kelihatan terlalu intim ya kan. Nah tapi dia bisa-bisa dia nggak mengerti tuh di sana itu loh. Kalau kamu butuh kehadirannya dia, kamu butuh kasih sayang, kamu butuh perhatian, bisa-bisa nggak paham dia bahwa itu menjadi bagian dari tanggung jawabnya dia kepada kamu. Ya kalau dia mau pergi mainnya dia pergi main, kira-kira gitu. Ya kalau nggak bisa ya pokoknya dia akan usahain lah. Ini orang kayak nggak bisa dicegah ini. Kalau dia mau apa, dia pengen kayak gimana, nampak-nampaknya nggak bisa dicegah. Nah seperti itu ya, pandai menyelinap ini. Pokoknya dia dapet apa yang dia maksudkan. Gitu lah. Kalau kalian pacaran, nggak lama ini pacarannya kalian. Kenapa nggak lama? Tapi gini, seharusnya sih nggak lama. Cuman kayaknya kamu mau ini menahan-nahan dia ya. Menahan-nahan kepergian dirinya ini. Gitu. Nah, disitulah ketika kamu menahan-nahan kepergiannya dia, kamu berkemungkinan bisa tersakiti. Tersakiti lebih sering, lebih banyak. Jadinya seperti itu. Karena kalau orang ini bisa nih sebentar lagi dia bakal ninggalin kamu gitu loh. Tapi ya mungkin kamu hanya kayak sebatas kalau pas lagi marah ya, pas lagi sedih kamu menjauh gitu. Tapi ntar pas hatimu sudah tenang lagi, pikiranmu sudah tenang lagi, kamu ngarep lagi sama dia. Jadi kalau melihat ada kemungkinannya bahwa kamu keliru ya, kamu keliru memilih kekasihnya kamu di sini. Mari lihat. Kalau hanya sebatas kayak temen main gitu ya, temen happy bersenang-senang, oke lah, bisa lah dengan orang ini. Gitu.
Tapi kalau kamu ngarepin yang bener-bener ini adalah sebuah hubungan yang bakalan digarap, kok kayaknya jangan dengan dia dah, gitu. Kalau dalam rumah tangga pun, mari lihat ya seperti kata Mari tadi ya, sebaiknya sih ya kamu lebih-lebih kepada dirinya kamu aja lah gitu loh. Ya. Jadi kayak apa-apa yang berkemungkinan bikin kamu sakit, bikin kamu kecewa, usahainlah kamu hindari gitu. Sebab itu juga tadi kata Mari kan, dia aja nggak paham bahwa dia sudah bikin kamu kecewa. Semacam kayak empati simpatinya seseorang ini masih rendah. Tapi Mari tahu orang ini pinter banget ya, ngerayu gitu ya. Dia charming ini nampaknya orangnya ya, charming, menarik gitu loh, menarik. Jadi ini tuh kayak yang dia bisa nyakitin tapi seolah-olah sedang tidak menyakiti gitu loh. Itu kalau Mari nampak ya. Misalnya dia kayak, ini contoh aja, dia tega tuh semacam ngediemin kamu 3 hari gitu ya, nggak peduli sama kamu 3 hari. Tapi ketika dia datang, dia bawain martabak kesukaannya kamu misalnya gitu ya. Atau dia tiba-tiba kayak yang merayu kamu, menggoda kamu, ya kamunya jadi seneng gitu ya. Sebab memang daya tariknya seseorang ini tuh cukup tinggi dan kemudian dia cukup luas gitu loh. Dalam dunia interaksi dia cukup luas. Jadi kayak semacam secara alami tahu aja dia ya. Kayak gimana caranya bikin orang tuh seneng sama dia, suka sama dia gitu. Bahkan mengharapkan dirinya. Macam ini tuh kayak bakat bawaan lahirnya si kawan ini gitu. Oh, di sana. Makanya ini Mari nampak kamu bisa mengalami peristiwa tersakiti berkali-kali sebab karena dia. Itu loh. Karena mau melepaskan diri pun dari si dia. Nampak-nampaknya ya itu tadi ya. Kamu tuh walaupun tidak punya cinta, tapi pasti kamu seneng lah ngelihat ini orang kan. Seneng gitu loh, entah karena kecantikannya dia, ketampanannya dia, atau tindakannya dia ngeservis kamu gitu ya, omongannya dia yang gimana, yang manis gitu ya. Jadi Mari lihat memang gampang dia bikin orang terpukau. Tidak pun kamu, pria atau wanita lain juga pasti demikian. Di situ. Dan gini dia memang. Kalau mau ninggalin kamu, caranya dia itu tuh memang nggak pakai acara pamit-pamit ya. Tapi lebih sering ngecuekin kamu, lebih sering mengabaikan kamu, lebih vulgar gayanya dia untuk bersenang-senang di luar sana dengan orang lain. Gitu. Sebenarnya itu tuh bisa dia lakukan sebagai sign ya, tanda bahwa ya kamu jangan ngarepin dia gitu. Tapi bisa-bisa kamu tidak cukup mengerti gitu loh, membaca signs ini, tanda ini. Nah, di situ kalau Mari lihat ya. Kadang-kadang mau dia memang nakal di situ. Jangan tinggalin aku ya, jangan pergi dari aku ya, kita bareng-bareng ya. Tapi itu tuh Mari lihat kenakalan saja, gombal-gombal mukio doang, atau itu tuh hanya terbawa suasana gitu lah. Pas memang moodnya dia menyala untuk kamu, udah nih bisa tuh meluncur itu kata-kata, kalimat-kalimat yang kayak memberikan janji kepada kamu ya. Tapi itu tuh kayak dia bisa lupa tuh ngomong apa gitu ya, lupa dia. Lah orang itu memang bukan karena melewati alam sadarnya dia ya, alam bawah sadar aja tuh yang meluncur ke kamu. Nah gitu ya. Jadi balik lagi secara garis besarnya,
Bagaimana keadaan orang ini ketika kamu ngediemin dia, kamu ngecuekin dia? Ya nggak ada apa-apa, ya biasa aja. Nah seperti itu, oke? Baik ya Aquarius, sekarang kita akan tarik koin biar cari tahu dulu kepada Aquarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya aja. Mari awali dari inisial A, ada asmara, U ada udang, V vitamin, O ombak, I ada ikan, S ada sayap, dan F ada fajar. Nah, masuk kita ke zodiak. Sagittarius ada di sini. Berikut ada energi dari Scorpio, Capricorn hadir, dan energi Leo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.